Baik, di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas 2 dari praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu Lab View Wired and Wireless NIC Information. Jadi kita langsung saja ke instruksinya. Part 1, Identify and Work with PC NICs. Langkah pertama yaitu Use the Network and Sharing Center. Kita akan navigate ke Control Panel. Kemudian kita View Network Status and Task. Kalau di sini kita lihat itu Network and Sharing Center. Kemudian kita di bagian kiri itu ada Change Adapter Settings, yang ini. Kemudian di Network Connection Window, itu yang ini. Kita bisa melihat semua NIC yang ada di PC ini. Ada 3. Kita terus disuruh untuk melihat Wi-Fi adapter kita, itu yang ini. Kemudian langkah yang kedua itu Work with your wireless NIC. Kita lihat mana yang wireless network connection, itu yang ini. Kemudian kita right click dan select enable. Kita right click enable. Nah, kalau sudah enable, kita bisa lihat itu sudah connected ya. Jadi untuk yang bagian B ini kita skip saja karena kita sudah connected. Kemudian yang bagian C itu right click and wireless network connection dan klik status. Jadi kita klik kanan kemudian status. Di sini ada WiFi status. Nah, kemudian kita lanjut di status itu kita bisa melihat window WiFi status itu kemudian ada informasi mengenai wireless connection kita ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa SSID dari wireless router kita? Itu SSID-nya itu yang ini ya, yang ICO C10R 5G. Kemudian what is the speed of your wireless connection? Kecepatannya itu ada 98 Mbps. Kemudian lanjut klik detail. Di sini kita klik detail dan ada pertanyaan lagi. Apa MAC address dari wireless NIC kita? Nah, untuk MAC address itu di sini itu sama saja dengan physical address ya. Physical address itu yang ini. Kemudian apakah kamu memiliki beberapa IPv4 DNS server yang di list? Kenapa bisa ada beberapa DNS server? Nah, jadi untuk saya sendiri itu di sini kita bisa lihat untuk IPv4 DNS server itu cuma satu. Tetapi untuk pertanyaan kenapa bisa ada lebih dari satu itu karena bisa saja dalam satu bis itu dia bertujuan untuk bisa beralih koneksi DNS untuk menjaga-jaga kalau misalnya yang satu itu punya masalah. Atau mungkin bisa saja kalau misalkan lebih dari satu itu untuk pembagian task ya, untuk masing-masing DNS. Lalu kita akan lanjut buka command prompt dan mengetikkan perintah ipconfig all. Kita buka command prompt, kemudian kita ketikkan ipconfig all. ipconfig/all. Nah, jadi di sini kita bisa melihat untuk informasi dari koneksi-koneksi kita. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan informasi yang ditampilkan di sini itu sama dengan yang di network connection detail tadi. Misalkan kita lihat ya, di sini untuk ini yang bagian WiFi, ini deskripsinya itu Intel WiFi 6AX203. Kalau kita lihat yang di sini itu sama ya. Nah, deskripsinya itu Intel Air WiFi 6AX203. Kemudian physical address-nya itu juga sama. Itu yang ini. DCP enable itu yes. Itu sama dengan yang ini. Kemudian IPv4 address-nya itu yang di sini. Itu sama dengan yang ini ya. Dan seterusnya. Itu harusnya sama ya. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke
Setelah kita yang bagian F, kita lanjut ke bagian G. Kita akan tutup command prompt tadi dan network connection. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, di sini kita bisa, setelah kita tutup itu, kita akan klik wireless properties. Nah, yang ini. Kemudian kalau sudah, kita akan klik tab security, itu yang ini. Dan kita bisa lihat ini security dari koneksi WiFi kita ya. Bisa klik the show characters checkbox untuk menampilkan security key dari network kita. Nah, kalau kita klik ini kan masih tidak terlihat ya. Sabar. Ini masih tidak terlihat, tapi kalau kita checklist show characters, nah ini bisa terlihat password dari network kita yang kita hubungkan. Kemudian kalau sudah, kita lanjut. Close the wireless network properties and Wi-Fi status windows. Kita tutup saja ini berarti. Kita sambung ya, kita lihat yang ini ya. Di sini kalau misalkan kita klik kanan, kemudian kita klik connect disconnect, maka akan muncul pop-up window ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pop-up window, dan kita bisa melihat daftar SSID yang lain selain koneksi yang sudah kita terhubung ya. Jadi lebih dari satu ada. Dan kalau misalkan kita ingin connect ke SSID yang lain, kita bisa klik saja. Kemudian kita akan klik connect. Ya, sesuai instruksi ini, kita klik connect. Oke, sudah terkonek ya. Dan di sini untuk lanjut untuk lanjut perintah berikutnya itu karena kita sudah terkonek ya. Ini instruksinya hanya untuk yang belum pernah kita yang perlu kita masih perlu memasukkan password ya. Cuma karena kita sudah terkoneksi ya, jadi kita skip ya. Kalau misalkan kita belum pernah, itu biasanya muncul untuk prompt untuk enter password ya. Dan ini bisa dilihat juga untuk password yang kita masukkan. Tapi karena kita sudah terkoneksi, jadi kita skip saja untuk step berikutnya. Nah, step 3, work with your wired NIC. Nah, jadi kita akan menghubungkan ke Ethernet, tapi karena kebetulan di rumah saya tidak punya Ethernet, jadi kita akan skip untuk step menghubungkan Ethernet ini. Tetapi untuk langkah-langkah menampilkan informasinya itu kurang lebih sama persis dengan yang ada di perintah yang wireless. Jadi di sini saya berikan contoh saja ya. Misalkan untuk Ethernet di sini kan ada yang di sini ya. Kita bisa lihat statusnya, kemudian ini not connected ya, karena memang tidak terconnected. Kita bisa lihat detailsnya, kemudian kita bisa lihat di command prompt juga ya informasinya. Misalkan kita IP config all lagi. Nah, di sini untuk bagian LAN itu yang di sini ya. Ethernet adapter, Ethernet dia tidak terhubung, yang ini juga ya. Jadi kita bisa lihat informasi Ethernet dari sini juga, dari command prompt. Nah, ini dia ya. Yang di sini itu sama dengan yang ini. Tapi karena kita tidak punya Ethernet, jadi untuk informasinya yang bisa saya tampilkan hanya sebatas itu ya. Kemudian kita lanjut ke part 2, identify and use the system tray network icon. Jadi kita akan seputaran yang di network icon yang di sini ya, yang di kanan pojok kanan bawah sini. Klik system tray, kemudian di sini ada display SSID yang ada di sekitar kita ya, yang tadi ada beberapa. Kemudian klik network and internet. Nah, di sini kalau di sini kita bisa lihat network and internet settings ya kalau di sini. Lanjut klik change adapter option. Nah, kalau di Windows 11 itu sebenarnya untuk tombolnya itu kita balik lagi ke sini ya, ke control panel lagi.
Network and Sharing Center, kemudian ke Change Adapter Settings. Nah, jadi ini sama saja ya, seperti yang tadi. Kemudian kita right click Wi-Fi dan klik disable. Nah, ini klik kanan yang Wi-Fi, kemudian kita disable. Nah, kalau sudah disable, kita examine your system tray. Ya, di sini bisa lihat no connection available. Ya, kemudian kalau kita klik pun untuk tombol Wi-Fi-nya itu sudah tidak ada ya, karena memang kita sudah disable. Kita juga bisa disable Ethernet tuh dengan cara yang sama ya. Kemudian untuk step 2, kita akan identify the network problem icon. Jadi di network connection window, kita akan disable semua Wi-Fi dan Ethernet ya. Tadi sudah yang Wi-Fi, sekarang kita disable yang Ethernet 2 dan Ethernet 1. Kalau sudah, kita bisa nah, setelah itu kita bisa troubleshoot untuk menyelesaikan masalah yang terdisable tadi ya. Misalkan di sini kita klik kanan, kemudian diagnose network problem, kita klik. Nah, di sini tertulis ya, the Wi-Fi network adapter is disabled. Kita bisa troubleshootnya itu lewat sini. Atau, kalau misalnya kita lihat langkah selanjutnya, kalau misalkan troubleshooting tidak bekerja, berarti kita bisa melakukannya secara manual. Dan itu caranya ya seperti tadi. Kita bisa langsung enable dari sini. Kita enable, kemudian kita enable, kemudian kita enable. Nah, ini sudah terkoneksi semua ya. Dan untuk Wi-Fi-nya kita bisa lihat itu sudah terhubung kembali. Dan icon Wi-Fi-nya ada lagi. Baik, terus terakhir ada reflection question. Why would you activate more than one NIC on a PC? Kenapa kita mengaktifkan lebih dari satu NIC di sebuah PC? Karena ya bisa saja NIC itu kalau hanya satu itu nantinya akan bermasalah dan ya kita jadi tidak punya jaringan lagi ya. Tapi kalau misalkan punya beberapa NIC, kalau misalkan yang satu bermasalah, kita PC-nya otomatis langsung beralih ke NIC yang lain. Jadinya itu bisa menghindari masalah jaringan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.